Nah ini Tinder sebenarnya ada dua literatur. Yang pertama itu, ini seru juga literaturnya cuma kurang diulas. If Romeo and Juliet had mobile phone, jika Romeo dan Juliet punya mobile phone. Yang kedua, nah ini artikelnya tadi soal Ranzini, Love at First Swipe, explaining Tinder self-representation and motive. Love at first swipe berarti apa? Jatuh cinta pada swipe pertama gitu, geser pertama. Kalau kita pakai HP kan, kalau pakai Tinder itu digeser gitu ya. Love at first swipe. Jadi ada foto orang, ntar kita geser, ada foto orang kita geser. Kan Tinder gitu cara mainnya. Yang mana dulu yang mau dibahas ya? Yang ini dulu deh, yang Tinder dulu. Karena tadi ada banyak pertanyaan. Ini sebenarnya menarik loh artikelnya, kalian kurang ini sih, kurang tampilin datanya seru sebenarnya. Jadi ini tuh isinya ya, artikel ini penelitiannya empiris berbasis survei terhadap pengguna Tinder di Amerika. Mana sih metodenya? Metode. Nah ini. They conducted an online survey. Jadi para peneliti ini, Ranzini dan Lutz ini melakukan online survei terhadap 497 responden yang berbasis di Amerika Serikat, di US. Dan surveinya melalui Amazon Mechanical Turk. Dan survei dilakukan bulan Maret 2016. Ini menarik nih, surveinya seru loh ini. Jadi tadi pertanyaan, kenapa sih orang pakai Tinder? Kenapa orang ingin install menggunakan Tinder? Ini ada dia temukan alasannya. Nanti saya jelasin. Nah, tabelnya simpel kita ambil. Ini respondennya berdasarkan jenis kelamin ada 278 laki-laki dan 218 perempuan. Responden yang survei ya. 55% laki-laki, 43,9% perempuan. Nah, usianya, rentangnya, yang usia 19-20 sampai 20 tahun itu 13 orang, kelompok 21 sampai 30, usia 21 sampai 32 atau 54,7%, kelompok 31 sampai 40, 31,9% atau 158 orang, dan 41 sampai 50, 7 sampai 7,8%. Jadi kalau di Amerika ini bahkan sampai usia 41 sampai 50 tahun menggunakan Tinder. Gitu. Ya sebenarnya ini, tapi paling banyak ya strukturnya ini dari usia dua kelompok, usia 21 sampai 30 dan usia 31 sampai 40. Ini. Tapi paling banyak ya usia 21 sampai 30 yang menggunakan Tinder. Oke. Ada hasilnya menarik nih, tabel ini. Ada kita bicara motif apa sih orang motifnya menggunakan Tinder. Nah ini ada survei nih, dia hasil surveinya. Motifnya itu ada beberapa. Yang pertama ada motif hooking up or sex, untuk ketemu sekali terus kemudian melakukan hubungan seks. Kemudian ada motif mencari teman, ada motif menjalin hubungan intens atau relationship, pacaran ya kalau di Amerika ya, atau bahkan bisa sampai menikah, itu namanya motif relationship, mencari hubungan erat gitu. Terus ada motif traveling, ingin berpergian pengen kalau endorse gitu ya, kalian bisa gitu. Juga ada motifnya, soalnya kalau kelamaan lajang, kelamaan jomblo gitu kan orang jadi apa ya, jadi bahan ya, jadi ejekan gitu di lingkungannya dia sama teman-teman, atau kok lu nggak laku sih, kok lu jomblo terus kan gitu. Nah ini ada motif sebagai self validation, jadi menggunakan ini untuk membuktikan diri, gue laku, lo gue bisa, lo dapat pacar gitu, bisa dapat jodoh gitu kan gitu. Nah ini ada yang terakhir motifnya entertainment atau ya iseng-iseng atau bersenang-senang lah, entertainment. Aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 motif atau 6 alasan kenapa orang pakai Tinder. Nah ini persentasenya ada dilihat di sini. Ada motif hubungan seks nih.
Nah ini perlu dipelajari untuk real atau authentic representation-nya atau descriptive representation-nya ini berdasarkan teori. Jadi dia punya dua teori sebenarnya. Ada nah ini. Yang self presentation itu berkaitan dengan sistem self esteem dan loneliness kesendirian. Nah ini terkait dengan demografik. Nah ini real deceptive dan ada yang tadi non real deceptive. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari berbagai motif ini paling banyak itu angkanya ada di mana? Ini real, yang real ya, yang realnya itu di 0,11 di sini, hanya mencari teman, motif real. Yang ini deceptive itu kayak motif yang jadi gini. Kalau orang kita bersosial media, jadi ada dua cara ya. Di ketika sosial media, orang kan kalau menyatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, kenalan dong, gitu kan. Apa segala macam, dia biasanya membicarakan sesuatu ada dua konteks, ada yang membicarakan hal yang sebenarnya, ada yang menyampaikan hal yang deceptive. Deceptive itu seperti tipu-tipu lah, bilang misalnya kamu kerjanya apa, sebenarnya kuli bangunan tapi kerjanya dia bilang aku kerjanya kantor gitu, aku punya perusahaan gitu, itu kan tapi deceptive gitu. Nah ini yang coba diukur gitu. Ada deceptive yang bilang yang misalnya menyampaikan ingin cari teman, ingin kenalan dong, pengen temenan gitu. Nah ini deceptive gitu. Kadang ada yang pengen temenan beneran 0,16 dan ada yang deceptive 0,03. Ternyata dengan angka minus ini kebanyakan orang jarang menyatakan kalau di dalam Tinder ketika kenalan itu ingin berteman itu bohong. Jadi ingin berteman itu cenderung benar gitu, real, bukan deceptive. Nah itu. Jadi cara membacanya kira-kira seperti itu. Nah ini juga age, juga usia juga ada yang real, ada yang deceptive, ada yang usianya misalnya udah 40 mungkin dia ngakunya 32 gitu. Usianya udah 39, dia ngakunya masih 28 gitu. Ini ada nih, nah, real atau nah, tapi ini angkanya ternyata nggak tinggi, bahkan cenderung minus. Artinya dia tidak orang jarang menipu, mungkin karena Tinder sendiri terhubung dengan Facebook kali ya. Jadi kalau kita main Tinder itu dia bisa terhubung dengan Facebook. Saya coba buka Tinder ini, cuma agak sulit. Tinder. Paling enak pakai HP sih. Kalau pakai ini agak repot. Nggak tahu ya bisa apa nggak kalau pakai ini. Ini deh. Aduh. Ya kira-kira seperti itulah bentuknya Tinder. Nanti dicari di YouTube atau di mana? Atau dibuka di HP sendiri mungkin bisa lah. Jadi kalau buka Tinder itu memang tampilannya, Tinder itu pada dasarnya sosial media, tapi memang tampilannya itu digunakan atau dimaksudkan untuk perjodohan, untuk orang yang jodoh. Begitu kita login, kita itu langsung mau di-connect ke Facebook atau enggak gitu. Kalau di-connect ke Facebook langsung tuh mau pakai foto Facebook atau kita upload foto sendiri gitu, khusus untuk Tinder gitu. Nanti dikasih tahu tuh di Tinder ada usianya berapa, ada pekerjaannya, ada kolom ketertarikan. Kamu tertarik dengan apa? Dengan pertama misalnya dengan laki-laki atau dengan perempuan. Jadi dia buka ruang heteroseksual atau homoseksual gitu. Memang dibuka gitu. Atau biseksual keduanya. Terus kemudian di Tinder itu juga kalau nggak salah ya, saya terakhir pakai tahun berapa? 2016. Itu juga ditentukan kira-kira, kalau nggak salah ya, ada kolom dia pengen kira-kira suka cewek. Misalnya saya main cari apa? Cari cewek, oke, cari perempuan, cari kenalan perempuan, usianya berapa? Dia ada tuh di usia, rentang usianya dari berapa sampai berapa tuh bisa diatur. Terus setelah rentang usia saya bisa atur rentang radius. Misal saya lokasinya di Bekasi, di mana? Di Sumarekon ya saya. Oke, saya di Sumarekon itu saya mau cari kenalan perempuan yang usianya sekian sampai sekian di radius berapa kilometer. Itu bisa diatur sampai radius berapa kilometer. Yang penting location HP saya nyala gitu. Itu bisa ketemu, bisa mencari gitu.
Nah itu menariknya di situ. Jadi kalau Tinder seperti itu memang di desain sosial media. Tinder itu platform sosial media didesain orang untuk cari jodoh, untuk kenalan gitu. Dan dia bisa milih, mau milih kenalan sama laki, kenalan sama perempuan, mau memilih usia, mau kenalan sama usia berapa, lokasinya radius berapa, itu bisa di Tinder. Nah, pengalaman itu. Jadi waktu tahun 2014, 2015, 2015 sama keluar 14, 15, 16 tuh yang marak banget. Terus kuliah. Nah itu ada banyak teman saya itu dari Tinder. Saya di angkatan saya kuliah itu dua orang itu nikah sama orang yang dikenal dari Tinder. Dua-duanya perempuan teman saya ini. Dia kenal sama sama cowok masing-masing itu dari Tinder dan sekarang sudah menikah gitu, dan itu ternyata jadi suami gitu. Nah itu ada juga yang seperti itu contoh itu 2014, 15, 16. Nah artinya gini, oke, terlepas dari Tinder atau bukan Tinder, intinya mau apa, perangkat seluler ini sudah bisa masuk ke ranah romantika kita gitu, intimitas kita gitu. Dia bisa menjadi alat untuk kita, kan kalau namanya mencari jodoh kan ada proses komunikasi ya. Nah, komunikasi mobile bisa menyediakan ruang untuk perjodohan, karena perjodohan sendiri, perjodohan dan proses mencari jodoh itu dasarnya ya pola komunikasi ya. Kalau kita deketin, misalnya laki-laki mendeketin cewek gitu, PDKT, itu kan ada komunikasi, ada komunikasi, deketin, mulai dari kenalan, namanya siapa, kalau setelah sudah kenal, paling biasanya kontak HP-nya, kontak WhatsApp-nya, kontak lainnya kan gitu. Artinya apa? Minta kontak berarti kan untuk komunikasi. Nah, memang dasar jodoh dan perjodohan dasarnya adalah paling dasar itu komunikasi. Jadi kalau emang yang teman-teman yang sudah dapat pacar, ya hal pertama yang ditingkatkan adalah komunikasinya. Nggak dapat pacar, ya tingkatkan pola komunikasinya gitu. Nah, Tinder atau aplikasi sejenis Tinder ini, apapun itu yang menyediakan platform perjodohan, perkenalan, itu mencoba mengupgrade komunikasi kita gitu, meningkatkan komunikasi kita. Yang orang yang biasanya kaku gitu, ketemu lawan jenis aku takut, sungkan gitu, ada gitu, beberapa ada begitu teman-teman saya cowok gitu. Ketika dia pakai Tinder gitu, jadi Tinder itu membuat orang itu lebih naik pride-nya gitu, lebih bisa menunjukkan prestasimu apa gitu, yang bisa ditunjukkan ke orang yang ingin dikenali gitu. Nah itu banyak gitu. Makanya ada salah satu motif menggunakan Tinder adalah self esteem, pembuktian diri, membuktikan bahwa ya gue bisa gitu dapat jodoh. Nah itu yang seperti itu. Jadi memang karena jodoh dan proses perjodohan dan proses menemukan jodoh itu di akar paling mendasarnya adalah komunikasi. Nah berarti memang udah jadi wajar kalau misalnya komunikasi mobile bisa mewadahi proses perjodohan. Nah, gitu. Salah satu contohnya Tinder. Sebenarnya ada aplikasi lain selain Tinder, ada beberapa banyak itu selain Tinder. Jadi sebelum ada HP ya, sebelum ada smartphone di tahun 2000 berapa ya, zaman saya SMP 2003, 2004 itu ada platform internet namanya MIRC gitu tuh, untuk chatting gitu. Kita bisa aja jadi ruang chatting, kita bisa ketemu sama orang, kasih tahu aja gitu, misalnya kasih nama inisial A usianya misalnya A18 gitu, A18 gitu. Nanti ketemu sama ada orang bilang saya C terus apa female 18 juga. Nah itu habis itu kita kenalan gitu. Ada dulu platform, tapi bukan pakai HP, pakai internet di komputer dulu. Terus itu marak banget tahun 2003, 2004, 2002, 2003, 2004 itu sempat ada gitu. Jadi memang saya pahami dari itu namanya proses perjodohan, proses mencari pasangan, hal mendasarnya ya komunikasi gitu. Internet, handphone, smartphone, perangkat komunikasi mobile itu hanya meningkatkan karakteristik dan kemampuan komunikasi kita untuk mendapatkan pasangan.
di situ. Nah itulah kira-kira yang ingin ditujukan oleh artikel ini tentang Tinder. Tinder hanya salah satu contoh. Nah ini juga menarik nih. Artikel kedua, if Romeo and Juliet had mobile phone. Kalau jika Romeo dan Juliet punya mobile phone, ini apa ini? Ini satu sih lucu ya artikelnya, tapi ilmiah juga gitu. Artinya gini, kalau Romeo and Juliet kan kita selalu yang pertama gitu. Romeo and Juliet itu kan kalau kita baca novelnya gitu, bisa lewat itu lucu, aneh banget. Romeo or wherefore art you Romeo, di manakah kau Romeo gitu. Kalau dialognya Juliet kan begitu kalau di drama-drama gitu. Juliet berdiri di balkon nanya, Romeo di manakah dirimu? Kalau ada HP, Juliet nggak akan berdiri di balkon gitu, di balkon lantai atas teriak-teriak begitu. Dia pasti langsung aja ambil HP-nya. Nanya via WhatsApp, Romeo lu di mana gitu? Atau nanya kamu di mana sayang, kan segala macam. Nah itu ini coba mencoba merefleksikan bagaimana kehidupan sosial kita, intimitas kita itu berubah karena ada yang komunikasi mobile. Dulu orang bisa kangen tuh sampai orang kangen, orang rindu itu kalau kita baca novel-novel romance zaman dulu ya, Romeo and Juliet di Indonesia itu tenggelamnya kapal Van der Wijk itu, di novel kayak gitu tuh contohnya. Orang di zaman dulu itu kita bisa melihat orang tuh bisa menahan rindu tuh, nggak ketemu kekasihnya, nggak ketemu orang yang dia sayang, tuh menahan rindunya tuh mati-matian gitu. Wah, kalimatnya udah kalau bersurat itu kirim surat itu kalimatnya sudah lebih tinggi daripada puisi yang paling romantis tuh ini. Itu dulu zaman dulu. Sekarang semakin jauh orang semakin romantis dirinya, intinya begitu, semakin hati nuraninya, rasa rindunya itu semakin besar. Tapi kalau semakin dekat orang, rasa rindu gitu, semakin intim rasa rindunya jadi semakin berkurang. Setiap saat bisa komunikasi kan gitu. Sekali lagi, perjodohan, relationship, hubungan kasih sayang, hubungan romansa, hubungan romance itu dasarnya adalah komunikasi. Nah, ketika komunikasi berkembang, teknologinya menjadi orang semakin intens dengan adanya smartphone, semakin intens, romansanya konon yang menurut artikel ini semakin berkurang gitu. Jadi nggak romantis lagi, orang mau bangun tidur kan, kalau kita misalnya punya pacar gitu, saya udah nikah ya, itu waktu zaman saya pacaran, ya mau bangun tidur ditanya, lihat handphone ada WhatsApp dari pacar gitu kan, hari ini kegiatannya kemana gitu, kadang mau kadang nggak ada ditanya gitu, udah sarapan atau belum gitu kan, udah makan siang atau belum, ya, mau bangun tidur ditanya udah bangun apa belum kadang gitu kan, terus mau sarapan pagi ditanya lagi udah sarapan belum, makan siang tanya udah makan apa belum, misalnya seperti itu. Terus ada agenda kemana, pergi kemana gitu kan, sama siapa, dia tahu kita mau ngapain gitu, pasangan kita tahu meskipun tidak ketemu, tapi karena komunikasinya itu sampai, dia bisa tahu gitu kita kemana, dia semakin tahu kita melakukan apa. Nah, semakin tahu melakukan apa pasangannya, maka dia semakin bisa membayangkan kekasihnya seperti apa ya, semakin intens hubungannya. Nah itu semakin intens, konon menurut artikel ini romansanya semakin berkurang, romantikanya. Nah ini yang kemudian menjadi hal yang diangkat dalam artikel ini. Nah ada lagi bagaimana network family. Nah inilah kalau dengan adanya komunikasi mobile, keluarga itu jadi hal yang jaring gitu. Kadang ya namanya keluarga, kalau biasanya mungkin ya dulu kalau kita lihat orang jauh-jauhan, orang merantau dari rumahnya dan segala macam, itu orang kan surat-suratan palingan. Kalau kita nonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk atau baca novelnya misalnya, orang itu kan mau ada kabar bapaknya meninggal aja, kadang orang
bapaknya meninggal hari ini, dia bisa baru tahu bulan depan atau minggu depan, karena gitu. Kalau di zaman belum ada handphone ya, belum ada telepon, surat-suratan gitu. Misalnya dia dari pelosok desa mana di Sumatera sana gitu, rantau ke Jakarta, bapaknya meninggal hari ini, dia baru tahu minggu adanya. Sekarang ya meninggal hari ini bisa dikasih kabar, orang udah pulang gitu, bisa ikut makamin jenazahnya, ngurusin segala macam gitu. Nah, tapi dulu kan nggak begitu. Nah, inilah kemudian bahwa semakin intens gitu, semakin meskipun jauh tapi terasa dekat ya. Meskipun orang misalnya merantau, dia semakin dekat. Bapaknya sakit, dia bisa tahu, oh orang tuanya sakit gitu, oh ibunya sakit gitu. Dia bisa tahu saat itu juga, saat ibunya sakit sekarang, ibunya ngabarin misalnya, dia bisa tahu saat ini. Nah dulu sebelum ada smartphone, kayak lagi komunikasi masih sulitnya minta ampun untuk yang berjauhan. Sekarang sakit, kasih tahu ibu sakit, sudah sakit keras. Kirim surat, nyampe seminggu kemudian, suratnya nyampe, dia pulang, ibunya bisa udah meninggal. Nah itulah. Kemudian ini yang kemudian mencoba kita semakin intens, tapi ada manfaatnya juga, semakin intens. Meskipun perasaan kita nggak semakin romantis, nggak semakin mendalam dengan keluarga atau dengan pasangan, tapi karena komunikasinya ini semakin cepat untuk sampai, sekali lagi komunikasinya semakin cepat, ini kita bisa merasakan apa yang orang atau keluarga kita rasakan di saat yang sama, di momen yang sama gitu. Keluarga sakit, ngasih tahu sekarang, kita ya ini juga sekarang gitu. Ini yang bisa punya kesamaan perasaan. Nah, ini jadi dua sisi. Apakah seperti pertanyaannya ada dua sisi? Apakah kemudian dengan adanya mobile phone, perasaan itu, perasaan romantik, perasaan saling memiliki, saling menyayangi itu semakin berkurang, semakin meningkat? Itu jadi kunci ini. Satu sisi ya mungkin bisa semakin berkurang, tapi satu sisi menjadi semakin meningkat gitu. Nah ini jadi menjadi ruang kajian baru, ruang riset. Mungkin teman-teman bisa penelitian nanti lanjutan. Dan ini menarik ya, kalau teman-teman misalnya mau skripsi tentang ini bisa banget gitu. Bagaimana orang misalnya orang-orang yang merantau itu berhubungan dengan keluarga yang jauh di kampung gitu, itu bisa. Dan ini bisa jadi contoh penelitian, rujukan penelitian. Kalau yang penelitian tentang Tinder, ini bisa jadi contoh. Jadi metodenya itu bisa diadopsi. Kalau ini misalnya Tinder di Amerika gitu, nah ini kita bisa juga adopsi metodenya, atau dengan metode yang teknik, metode yang beda. Kalau dia pakai Amazon, kita misalnya pakai Google Form itu untuk survei, itu bisa juga kita pakai ini untuk di Indonesia. Bisa, itu bisa dilakukan. Jadi ini bisa menjadi rujukan atau bahan lah buat teman-teman nanti kalau mau penelitian skripsi, atau menurut saya mau penelitian besar gitu, yang bisa menghasilkan uang, ini bisa juga dilakukan. Itu sih ya dari saya. Ada yang mau respon, tanggapi, nanya? Oke, ada yang mau tanya atau ngasih pendapat? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan. Nanti silakan dilihat rekaman perkuliahannya buat yang terlambat masuk atau sempat disconnect, nanti lihat aja rekamannya. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Minggu depan kita ketemu untuk kelompok 6. Terus saya ada info soal seminar. Kalau tempo hari kan di jadwal itu ada seminar ya? Iya Pak, ada Pak.
Bentar saya cek. Saya tuh kemarin rapat dengan Prodi ya. Saya udah dapet jadwal seminar, webinarnya itu. Ini kan harus dipotong ya. Pertemuan 9, 10, 11, 12 webinar nih, tanggal 3 Desember. Jadi, info terakhir kemarin saya semalam ya, saya rapat. Ini nggak bisa dilaksanakan 3 Desember webinarnya. Jadi, webinarnya itu nanti di akhir Januari. Kemungkinan sekitar, ya Januari, awal Januari. Akhir Januari atau awal Januari. Ini mundur nih, nanti ada, saya nggak tahu ya, nanti jadwalnya lebih lanjut. Jadi kayaknya nggak mungkin di bulan November, Desember. Nanti kayak jadi kemungkinan kalau misalnya ini nggak jadi webinar, jadi siap-siap aja kelompok 8 langsung gitu loh. Setelah kelompok 7 lah kelompok 8. Jadi kan ini kan jadwalnya setelah kelompok 7 webinar kelompok 8. Nah ini siap-siap setelah kelompok 7 lah kelompok 8 karena webinarnya kemungkinan mundur di paling ujung, paling akhir gitu. Jadi duluan aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, bisa dipahami ya, seperti itu ya kondisinya. Paham, Pak. Oke, kalau nggak ada yang mau apa, ngasih komentar atau respon. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja perkuliahan hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena memang koneksi internetnya sedang tidak stabil ya. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 5, tadi sudah bagus sekali presentasinya. Nanti saya periksa makalahnya, saya belum sempat baca ya, dan seperti biasa nanti kalau mau revisi silakan revisi, nanti kasih ke saya tolong, tapi jangan melampaui UAS lah. Kemarin sih ada yang ngasih revisi ya sebelum UTS itu udah bagus juga. Jadi itu aja pesan saya. Jadi kalau mau revisi jangan sampai melampaui UAS karena nilainya saya mau saya input gitu. Jadi untuk nilai UTS sudah bisa dilihat di Google Classroom ya. Untuk siakatnya saya belum bisa input dari udah berapa hari nggak bisa. Saya udah coba tiap hari saya coba input ke siak sistem akademik itu nggak bisa, masih error sistem siakatnya. Jadi kita tunggu aja kabar dari kampus, mungkin karena mereka juga lagi WFH ya, jadi ya mohon dimaklumi lah kendala teknis. Oke, mungkin itu sekian untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.